warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Selamat hari Jumat berkah kawan. Semoga di hari Jumat ini dan hari-hari berikutnya kita tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tetap diberikan kemudahan, kesehatan untuk menjalankan segala aktivitas. Amin ya rabbal alamin. Nah, tadi pagi di tempat admin di Kecamatan Tulangan Sidoarjo mulai turun hujan kembali. Alhamdulillah mulai seger kembali kawan. Tadi malam sempat gerimis. Memang kawan, seminggu ini tempat admin ya ataupun di daerah Sidoarjo sekitar panas membara ya. Siang panas, malam sumuk kawan. Bagaimana tempat kalian? Apakah sudah mulai banjir-banjir? Saya harap tidak ya. Saya harap tempat kalian aman-aman saja. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang kita ke video Women Grand Prix 2024-2025 yang digelar oleh FIDE di kota Shymkent, Kazakhstan kawan. Turnamen ini menyediakan 2 spot, 2 tiket bagi para pemenang untuk masuk ke kandidat tahun 2025. Sayangnya kawan, tidak ada pecatur kita yang masuk ke Women FIDE Grand Prix ini kawan. Padahal seperti Medina ataupun Iren, saya rasa kemampuannya masih bisa mengimbangi para pemain yang berlaga di event ini. Tapi sayangnya tidak ada kawan. Event ini sudah masuk hari keduanya kawan, sementara ya hasilnya masih belum jelas siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Masih di hari kedua ya, masih ada 7 game lagi, 9 babak kawan turnamen ini. Bibisara Asaboyeva menempati posisi pertama sebagai pemain tuan rumah ya, Kazakhstan. Pemain ini pernah menjadi juara dunia Blitz 2 kali berturut-turut kawan, dan diikuti pemain-pemain yang lain. Masih cukup dini untuk melihat klasemen sementara. Nah, di babak kedua ada game yang cukup bagus, cukup menarik kawan. Memang satu-satunya game yang berakhir menang kalah. Dari permainan Elizabeth Pait menghadapi pemain Mongolia kawan. Gamenya cukup pendek kawan, cukup pendek. Tidak lebih dari 20 langkah. Seperti apa? Langsung saja. Temanya adalah Karukan Defense yang dimainkan oleh pemain Jerman melawan pemain Mongolia. Pion E4, pion C6. Tadi di channel kedua admin, Catur Mini kawan, admin juga mengupload gamenya Mikhail Tal. Temanya sama Karukan Defense, bisa kalian lihat seperti biasa ada ide korban-korban kawan. Gajah diluncurkan, korban, diawali tadi pion kawan, kemudian benteng juga dikorbankan. Seperti biasa, link di akhir video, kalian kunjungi channel kedua admin kawan, bisa kalian dukung, kalian subscribe, kalian obok-obok gamenya silahkan. Kalian caci maki seperti biasa silahkan. Oke kawan, Karukan Defense, pion D4, pion D5. Nah, kuda D2, Mikhail Tal memilih kuda C3 di gamenya tadi kawan. Tapi kuda D2, pukul, ambil balik. Lawan Mikhail Tal memilih variasi Karpov di video yang saya ulas di channel mini kawan. Tapi kita lihat di sini variasi klasikal. Gajah F5, kuda G3, gajah mundur ke G6, ada pion H4 kawan. Tentu buka ruang bagi gajah mundur jika ada serangan dengan pion H6, kontrol petak G5 juga. Kemudian kuda F3. Nah, di sini kuda D7 terlebih dahulu. Ada tantangan gajah terang D3. Jual beli gajah pukul gajah D3, ambil balik oleh menteri. Kemudian pion E6. Buka akses bagi gajah gelap berkembang. Gajah D2 terlebih dahulu untuk awasi petak B4 dari aktivitas gajah yang ingin keluar dengan tempo skak. Di sini kuda G berkembang ke F6. Rokade panjang. Pilihan terkuat kawan. Rokade panjang saat ini pilihan terkuat. Tadi Mikhail Tal juga memilih rokade panjang saat menghadapi karokan seperti ini. Gajah E7, kemudian menteri taik mundur ke petak E2 oleh Elizabeth Pait. Persiapan menyerang petak pusat mungkin dengan 2 bentengnya. Baru rokade pendek. Di sini kuda ke F1. Ternyata pilihan dari Elizabeth Pait. Kuda mundur ke F1 bukan langkah baru kawan. Banyak juga dimainkan di posisi ini. Idenya persiapan dorong pion kawan. Untuk korban di lajur G agar bisa terbuka dan bisa diisi oleh benteng. Di sini pion C5 menantang pertukaran. Ditolak, langsung dorong pion G4. Pion C pukul pion D4. Langkah bagus. Ambil pion ini juga tak ada masalah. Sepertinya juga membuat kita was-was ya, karena lawan punya lajur semi terbuka kawan. Simpel, kalaupun ada benteng G1, kuda kalian angkat juga kuda D ke F6, berkoneksi dengan kuda di sini. Kalaupun ada tantangan kuda E5 di sini kawan, kalian perkuat dengan pion H5. Buntu. Kalau jual beli di sini, ambil balik menggunakan kuda jangan.
ambil menggunakan pion untuk antisipasi pion F3 ini. Kembali lagi ke permainan aslinya. Jadi dengan pion C pukul pion D4, sekarang pion G5. Kuda ke D5 dan tentu saja dibuka lajur G dengan pion G pukul pion H6. Sampai langkah ke-16 ini kawan, hitam baik-baik saja. Walaupun terlihat putih mempunyai lajur serangan di lajur G semi terbuka. Cukup bikin Raja Hitam puas-puas ya, tenang. Hitam dalam posisi yang bagus. Hitam keluar menyerang juga dengan Menteri B6. Apa idenya kawan Menteri ini? Menekan lajur B. Ada ide pengorbanan kawan. Coba lihat, kuda ke sini nanti. Garbu benteng, garbu Menteri. Kalau diambil oleh pion kawan, terbuka diagonal gelap, gajah bisa diluncurkan kawan. Nah, ancamannya juga bisa serius, sangat serius. Untuk mengantisipasi serangan semacam ini, Stockfish menyarankan kuda ini mundur ke petak E1 atau benteng G1 terlebih dahulu, persiapan menyerang kawan. Kemungkinan dengan benteng ada gajah ini akan direposisi ke petak F6, perkuat petak G7-nya. Melihat ancaman kuda yang siap lompat ke petak C3, putih tidak menghiraukannya. Dia mencoba menyerang kawan dengan kuda G5. Berharap kuda lompat ke sini, dia akan melakukan serangan balik. Dan ada ancaman skakmat 1 langkah. Tidak memungkinkan lagi bagi kuda untuk ambil benteng. Ya, kuda ke F6 di sini kawan, gajah sikat kuda langsung. Harapannya sih terbuka ya. Pion pukul pion, kalau tidak ada menteri tadi terbuka dan gajah meluncur, bikin repot. Harapannya seperti itu. Tapi sayangnya kawan, di posisi ini harapan kuda ini tidak terjadi. Tidak dengan kuda C3 kawan. Silakan kalian pause video ini untuk beberapa detik dan coba temukan killer blow. Langkah mematikan dari hitam yang membuat putih langsung menyerah. Langsung menyerah kawan di posisi ini. Hanya ada 1 langkah mematikan, langsung menyerah. Oke, apakah sudah ketemu? Tidak dengan kuda tadi kawan. Ya harapannya kan seperti ini langsung ya. Nanti diambil oleh pion, ya wassalam ya. Gajah A3 wassalam. Tidak dengan kuda. Tapi dengan gajah A3, putih langsung menyerah di langkah ke-17. Hanya 17 langkah saja kawan. Langsung menyerah. Apa ancamannya? Tentu ancaman skakmat. Pion tidak bisa didorong dalam posisi kanapin. Kalau kalian ambil di sini, maka berikutnya ada pergerakan kuda ke C3. Dukung menteri, ancaman bisa skakmat. Buka ruang mungkin kalau kalian sikat masih ada pion. Nah, tetap ada ancaman skakmat. Mungkin buka ruang, mungkin gajah mundur ke petak E1. Kuda ambil pion E2 skak. Raja bergerak ke sini, diikuti menteri A5 skak. Raja kalian akan diuber-uber ya. Ke D3, ambil pion A3 skak. Mau keluarkah? Apakah bersembunyi kembali kawan? Apakah blokade? Ya, di sini bisa kuda ambil pion C3, garbu benteng, garbu menteri. Walaupun di sini ada ancaman skakmat yang bisa kalian antisipasi tadi dengan langsung ambil gajah kawan. Juga ada cara dengan gajah dikorbankan. Buka ruang pergerakan bagi raja. Menteri ambil gajah B4 di sini. Nah, mungkin di sini pion ambil gajah, ya sama juga ya, seperti tadi ya. Skak, tidak mungkin ya. Mungkin kalian bergerak dengan langkah pion C4 untuk buka ruang pergerakan bagi menteri. Kalian sudah kehilangan perwira. Kuda akan tetap ke petak C3, tidak ambil pion. Tentu saja garbu benteng, garbu menteri, pion dalam posisi kenapin tidak bisa ambil kuda kawan. Ambil gajah, ambil contoh, ya menteri akan bergerak ke petak B1 skak. Perhitungannya 9 langkah berikutnya skakmat. Tak perlu kita lanjutkan. Kolaps betul-betul kolaps putih di posisi ini. Setelah gajah meluncur ke A3, putih menyerah di langkah ke-17. Oke, mungkin kalian menemukan variasi yang lain di sini untuk menyelamatkan diri kawan. Silakan kalian otak-atik ya. Yang jelas posisi putih benar-benar dalam posisi kolaps. Hanya 17 langkah. Oke, terima kasih. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.